Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang semangat saudara, ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, selamat datang bagi kita semua. Terutama tadi ada saya lihat yang baru datang di tempat ini ya. Tolong kasih tangannya di atas siapa yang baru datang pagi hari ini di tempat ini. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini dari Bapak Mayos dari Mudik ya Pak. Ya, Bapak Mayos dari Mudik ini ingin bergabung beribadah kepada kita pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tentunya saya tidak mau memperkenalkan diri lagi kepada Bapak Ibu. Soalnya udah sering saya di sini menyampaikan firman Tuhan. Cuma saja sudah 1 tahun saudara. Kemarin akhir di tahun 2023 ya. Sekarang sudah tahun 2024. Jadi udah 1 tahun nggak ketemu. Jadi baru hari ini ketemu lagi, ada kesempatan. Jadi semua sudah menjadi rencana Tuhan. Baik saudara, pada pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 saja saudara. Jadi mari kita perhatikan semuanya. Kita baca bersama-sama sekali lagi 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuai dengan judul tema firman Tuhan di gereja kita pada bulan April ini, yaitu mati untuk berubah. Sekali lagi, mati untuk berubah. Jadi mungkin kita berpikir, mengapa harus mati saudara? Pernahkah saudara bertanya dalam hati, hanya untuk berubah saja harus mati? Apakah benar seperti itu? Hanya untuk berubah harus mati saudara? Coba renungkan dalam hati. Kurasa semua kita ini nggak mau mati kalau hanya untuk berubah, betul? Saya sendiri nggak mau saudara. Kalau hanya untuk mau berubah harus mati, nggak mau. Jadi saudaraku, mati untuk berubah, yaitu mati untuk berubah di dalam Kristus. Jadi kalau mati ada 2, mati secara jasmani, mati juga secara rohani. Jadi yang dimaksud di sini adalah mati secara rohani, mati di dalam Kristus, yang artinya mati untuk kehidupan kita yang lama. Kehidupan yang lama saudara nggak berkenan kepada Tuhan. Apa itu kehidupan yang lama? Mari kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Begini firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini yang harus mati dalam diri kita, bukan tubuh kita yang mati saudara. Tapi kata firman Tuhan di sini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ini yang harus kita matikan dalam kehidupan kita, yaitu hawa nafsu. Yang artinya kita harus berubah dari hal-hal yang duniawi ini, berubah menjadi rohani, menjadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Itu yang harus diubah. Terutama pemikiran kita, terutama pola pikir kita, terutama karakter perbuatan kita. Kita ubah. Kita matikan semuanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal itu, saudara. Ada kesombongan, ada suka emosi. Ada banyak orang katanya sudah berubah tapi masih sombong. Ada banyak orang, saya sudah berubah tapi emosional, saudara. Sedikit marah. Ini bukan sudah berubah namanya ini, tapi masih belum dimatikan dalam dirinya yang namanya duniawi ini. Bahkan ada orang yang sudah pelayan Tuhan malah suka sekali marah, suka sekali emosional. Ini yang harus kita ubah. Yang suka emosi itu seharusnya kalau sudah berubah dia sabar. Jadi saudaraku yang kekasih, itu yang harus kita matikan dalam setiap kehidupan kita. Yang artinya mati untuk kehidupan yang lama ini dan harus hidup dalam kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Kita harus hidup dalam kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Dan semua kehidupan yang dikehendaki Tuhan, saya yakin manusia sesama kita pun senang melihat kita, saudara. Kalau kita sudah berubah dan kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya itu semua. Sehingga banyak teman, banyak kawan. Sehingga kita bisa menghasilkan buah sesuai dengan ayat hafalan ini, saudara. Dalam Yohanes, kita bisa menghasilkan buah. Kalau banyak teman, kalau banyak saudara kita, bolehkah kita membawa mereka di jalan yang benar? Kita harus menjadi saksi kepada teman kita semuanya. Sehingga ketika kita bawa mereka ke dalam Tuhan, maka kita sudah mendapat buah. Jadi kalau kita masih belum berubah, belum mematikan semua hal duniawi ini dalam kehidupan kita, semua orang pun dia mau berkawan dengan kita, nggak mau berteman. Jangankan kita bawa mereka kepada Tuhan, kita bawa aja jalan-jalan pun nggak mau. Dia bilang, oh ini orang jahat, saya nggak mau dekat-dekat sama dia. Tapi kalau kita sudah berubah, senang orang-orang datang kepada kita, malah meminta petunjuk bagaimana cara hidup di dunia ini, saudara. Sehingga kita bisa menjadi berkat dan kita banyak mendapat buah yang banyak kepada Tuhan. Itu yang pertama, kita harus mematikan kehidupan yang lama kita. Yang kedua, saudara, mati untuk berubah, yaitu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sesuai dengan di 2 Korintus pasal 5 tadi ayat 17, katanya bahwa setiap yang ada di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan yang baru. Nah, setelah sudah kita berubah, maka kita sudah menjadi baru. Jadi apa yang baru, saudaraku? Bukan baju baru, bukan penampilan yang baru, bukan. Tetapi cara hidup kita, cara pemikiran kita, cara kita berhubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saudara, mereka pikir orang Kristen ini yang penting datang ke gereja tanpa pernah berubah. Ini salah. Orang Kristen itu harus benar-benar berubah dalam kehidupan yang lama dan hidup menjadi baru di dalam Kristus. Yaitu hidup sesuai dengan apa yang dikatakan firman dalam setiap kehidupan kita. Itulah kehidupan kita sekarang, yaitu hidup apa yang dikatakan oleh firman, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga orang pun bisa membaca kita. Sehingga kita bisa dikatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus. Kalau kita sudah berubah, kita bisa dikatakan orang bahwa ini orang-orang beriman. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini memilukan nama Tuhan. Tidak nampak bahwa dia ini orang Kristen. Kenapa tidak nampak? Dari perkataannya, dari sifatnya. Selalu hal-hal yang tidak benar saudara, pikirannya dan kata-katanya. Tidak membangun, menjelek-jelekan dan segala macam, mengejek. Ini hal kehidupan yang lama. Nah, kehidupan yang baru itu yaitu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Suka membangun orang, suka memberi motivasi kepada orang, bukan menekan. Bukan menghukum saudara. Hanya orang Kristen menghukum sesama. Itulah. Kamu karena gak gereja kamu hari-hari ini, kamu kena kutuk, kamu celaka begini-begini. Tuhan gak pernah seperti itu menghukum manusia. Itu hanya pemikiran manusia saja itu saudara. Jadi kehidupan di dalam Kristus itu ada yang namanya kemenangan. Ada yang namanya kedamaian. Ada yang namanya sukacita saudara. Jadi orang yang sudah berubah, orang yang sudah hidup di dalam Kristus, dia mengalami kehidupan yang luar biasa. Mukanya pun berseri-seri saudara. Seperti muka kita hari ini semua, amin. Saya lihat muka kita semua ini berseri-seri. Kenapa? Karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak cobaan saudara, orang yang ada di dalam Kristus tetap bersukacita. Kenapa? Karena kekuatannya adalah Tuhan. Ada harapannya yang tidak pernah terpatahkan, yaitu Tuhan. Ada harapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan. Bagaimanapun cobaan godaan yang ada, orang yang selalu hidup di dalam Kristus, dia terus mengalami sukacita dalam hidupnya. Kalau Anda masih belum mengalami sukacita ketika ada masalah, ketika sukacita, perlu Anda bertanya dalam diri sendiri, kenapa begini? Berarti Anda masih belum berubah. Anda masih belum mematikan keinginan duniawi. Soalnya keinginan duniawi ini selalu kalah saudara. Enggak pernah menang. Selalu kalah. Kekhawatiran, kebimbangan, itu enggak pernah menang. Tapi orang yang ada di dalam Kristus tetap hidup dalam kemenangan. Walaupun seolah-olah kita lihat begitu mengenaskan saudara. Tapi sebenarnya itu hanya melatih dirinya untuk lebih kuat lagi. Itu namanya mati saudara. Sehingga ketika Tuhan menolongnya, dia bangkit kembali dan mengalami hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi itu yang kedua, mati untuk berubah. Pertama tadi, mati untuk kehidupan yang lama. Dan yang kedua, kehidupan yang baru di dalam Kristus tersedia bagi orang-orang yang mau saudara. Yang terakhir saudaraku, bagaimana kita supaya kita ini setelah berubah bisa dapat berbuah banyak. Mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Beginilah firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 4 dan 5 beginilah. Tinggallah di dalam aku
dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang terakhir saudara, setelah berubah maka menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kata firman Tuhan, tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu. Baru kita bisa menghasilkan buah. Sementara kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan jauh kepada Tuhan, tidak menghasilkan apa-apa saudara. Dan tidak pernah ada kekuatan dalam hidup kita. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan, hanya Tuhan yang bisa memberi kepada kita yang namanya kuasa, sehingga kita bisa berbuah banyak. Kuasa itu bisa mempengaruhi orang, kuasa itu bisa membawa orang kepada Tuhan. Hanya Tuhan. Di luar itu enggak ada. Makanya firman Tuhan katakan hari ini di ayat yang terakhir saudara, katanya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang artinya kalau kita hidup di luar Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Percaya deh. Bahkan hidup kita selalu kalah, selalu tidak berhasil. Gitu-gitu aja. Sebab kita sudah di luar Tuhan. Tapi kalau ada kita di dalam Tuhan, percaya Anda pasti diberkati, keluargamu dipulihkan, hidupmu akan luar biasa, keluargamu akan diberkati, masa depanmu pasti diberkati saudara. Tapi kalau Anda di luar Tuhan, jangan harap. Jangan mau aku pengen berkat Tuhan yang banyak, tapi kamu sementara hidupmu di luar Tuhan, enggak dapat apa-apa saudara. Jadi hal yang ketiga ini sangat penting. Setelah kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, maka kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita menyaksikan kepada semua orang apa yang sudah kita alami setelah kita berubah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga orang pun terpengaruh dengan kita. Kalau kita sudah berubah, mereka melihat kita sudah berubah. Kalau orang melihat kita bahwa ini benar-benar orang berubah, berbeda dengan yang lama, sehingga orang bisa datang kepada kita dan bertanya, kenapa ya Bapak ini bisa berubah? Ada apa yang terjadi saudara? Pasti orang bertanya. Tapi kalau kita masih di luar Tuhan saudara, orang pun nggak pernah bertanya sama kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, itulah mati untuk berbuah. Mulai hari ini kita akan merenungkan, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah saudara ya. Tanggal 18 ada Paskah, mengingatkan kematian Tuhan kita. Maka kita harus benar-benar mematikan semua hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan yang lama kita itu sudah disalibkan di kayu salib. Maka sekarang kita hidup baru di dalam Kristus yang penuh kemenangan, yang penuh sukacita dan penuh pengharapan. Terenung ke dalam hati kita betapa besar pengorbanan Tuhan, agar kita ini bisa berubah dan berbuah banyak, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita harus merenungkan dalam hati kita.
Kalau kita lihat diri kita sendiri, barangkali gak ada gunanya di hadapan Tuhan kita ini. Tapi hanya karena kasih Tuhan lah kita bisa berguna sampai hari ini. Kita bisa menyembah, memuliakan namanya karena pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Gak ada apa-apanya kita ini, saudara. Makanya dia bilang tadi, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hebat, kita bisa hari ini semua karena kita ada di dalam Tuhan. Untuk itu teruslah berharap, teruslah bertekun di dalam iman kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah hal-hal yang luar biasa sedang menunggu saudara, sedang menanti Anda di masa depan. Saya ini melayani dulu, saudara, dari hal yang kecil. Dan sampai hari ini sudah 20 tahun saya sudah melayani. Walaupun pelayanan di desa. Jadi antara Gile ke Iranolase itu caranya 31 kilogram, saudara. Iya 31 kilo. Pulang pergi berapa? 62 kilo. Enggak pernah lelah, enggak pernah letih. Karena saya percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, kita pasti akan diberkati Tuhan. Pelayanan di sana dulu waktu saya baru datang hanya gubuk, saudara. Bahkan gubuknya itu 4x6 sudah pun miring sebelah. Dan puji Tuhan sudah beton sekarang. Dari 6 keluarga lah sama janda waktu itu. Hari ini sudah sampai di 20 kakak. Bahkan sudah pernah sampai 27 kakak. Karena kehidupan di Nias tidak bisa memberi harapan, mereka keluar di Nias, merantau di sana. Jadi tinggallah 20 kakak lagi sekarang. Dan saya sudah melayani mereka 20 tahun sampai hari ini. Kenapa saya bisa berbuat seperti itu? Itu karena saya ada di dalam Tuhan. Walaupun susah, menderita, saudara, tapi Tuhan tetap kuatkan. Tuhan tetap beri pengharapan. Jadi hari ini jangan abaikan hal-hal kecil yang Anda kerjakan hari ini. Aduh, saya pelayan kecil, pujian segala macam, hai penerima tamu, jangan abaikan. Pelayanan di dalam Tuhan itu sangat berarti, saudara, dan tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan apa yang kita perbuat di dalam Tuhan. Untuk itu tetap semangat, tetap berjuang, tetap beriman, dan yakin Tuhan mempersiapkan hal-hal yang besar di depan kita, saudara. Jadi untuk itu matilah untuk berubah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.